Ya, secara formal program bantuan ini merupakan program bantuan pemerintah untuk transformasi akreditasi pendidikan tinggi yang dituangkan dalam bentuk bantuan untuk akreditasi program studi perguruan tinggi swasta ke lembaga akreditasi mandiri. Ya. Nah, nanti akan kita lihat lembaga akreditasi mandiri mana yang bisa disupport dari program bantuan ini. Dasar hukum dari pemberian bantuan ini tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa akreditasi program studi dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat. Dan kita semua tahu bahwa sekarang sudah sejumlah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk atau diinisiasi oleh masyarakat sudah lahir, dan implikasi dari lahirnya lembaga akreditasi mandiri tersebut adalah adanya perubahan mekanisme pendanaan akreditasi. Nah, dalam rangka mendukung proses transformasi akreditasi prodi dari BAN PT kepada lembaga akreditasi mandiri, dan dukungan dalam bentuk bantuan agar mekanisme transformasi tersebut bisa menjadi tepat, efektif, dan berjalan dengan lancar. Nah, ketentuan yang pertama mengenai pemberian bantuan ini adalah sebagai pembayaran biaya akreditasi bagi prodi yang masa berlaku akreditasinya akan habis pada tahun 2022. Dan oleh karena itu, pada tahun 2022 inilah prodi-prodi tersebut akan menempuh reakreditasi. Jadi untuk program studi yang masa berlaku akreditasinya sudah selesai sebelum tahun 2022, nah kalau sekarang belum mengajukan berarti sudah terlambat, atau yang masa berlaku akreditasinya setelah tahun 2022, nanti tahun 2023 belum bisa termasuk pada tahun ini. Nah, tujuan program bantuan ini adalah membantu biaya akreditasi program studi ke 5 LAM. Jadi 5 LAM melalui fasilitasi bantuan dana akreditasi, dan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dengan bantuan ini diharapkan ini akan meringankan beban keuangan pada perguruan tinggi yang mengajukan. Ibu dan Bapak sekalian, sekarang ini sudah ada 6 lembaga akreditasi mandiri yang operasional. Nah, tadi disebutkan bahwa bantuan ini untuk 5 LAM. Mana saja 5 LAM tersebut? Nah, ini 5 LAM ini adalah LAM Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi atau LAM EMBA, kemudian LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM SAMA, kemudian LAM Program Studi Keteknikan atau LAM Teknik, LAM untuk Informatika dan Komputer, LAM Infokom, dan LAM Kependidikan atau LAM DIK. Jadi sebenarnya semua LAM kecuali LAM PTKes. Nah, kemudian cakupan bantuan ini hanya untuk prodi pada program sarjana. Jadi tidak mencakup program magister, doktor, atau program diploma, hanya program sarjana. Sarjana terapan juga tidak termasuk di dalam bantuan ini. Kemudian beberapa persyaratan untuk pengajuan bantuan ini. Yang pertama, bahwa prodi yang akan diajukan ini berstatus aktif di PD Dikti dengan minimal persentase laporan data 2021 ya, periode 1 dan 2022 ini lengkap 100%. Sebenarnya sudah selesai dengan laporan 2021-2002 ya. Jadi ini yang data 2020 dan 1 dan 2020. Kemudian ini seperti tadi sudah disampaikan, masa berlaku peringkat akreditasi prodi akan berakhir tahun 2022.
Kemudian program studi yang mana yang bisa diajukan bantuan pendanaannya, yaitu prodi dengan peringkat akreditasi B, C, ini pada sistem lama, kemudian baik sekali atau baik pada perguruan tinggi swasta yang bukan berperingkat akreditasi perguruan tinggi APT A atau unggul. Jadi yang pertama kita lihat APT-nya dulu. Ini kalau APT-nya A atau unggul, berarti seluruh program studi di bawahnya itu tidak termasuk di dalam yang eligible untuk menerima bantuan ini. Setelah itu dilihat peringkat akreditasi saat ini, yaitu B, C, baik sekali atau baik. Kemudian persyaratan berikutnya tentu saja ini perguruan tinggi bebas masalah, dalam arti tidak sedang memiliki masalah internal dan atau tidak dalam sengketa hukum. Kemudian perguruan tinggi tidak dalam status pembinaan. Nah, untuk pengajuan akreditasi, dokumen kelayakan akreditasi berupa instrumen APS dalam status selesai diunggah ke LAM dan memiliki bukti pembayaran APS ke LAM sesuai besaran biaya APS di masing-masing LAM. Dengan demikian, persyaratan nomor 7 ini Ibu dan Bapak sekalian menunjukkan bahwa untuk pengajuan bantuan biaya akreditasi ini, perguruan tinggi sudah mengajukan usulan reakreditasi ke LAM, dibuktikan dengan bukti unggah dokumen akreditasi dan bukti pembayaran biaya akreditasi sesuai besaran yang ditetapkan oleh kementerian ya, yang sudah disetujui oleh kementerian. Nah, itu artinya bahwa bantuan ini merupakan reimburse atau biaya penggantian. Jadi ini, dengan ketentuan tersebut tadi, maka bantuan yang diberikan ini dalam bentuk dana penggantian sebagian atau partial reimburse pada biaya APS yang telah dibayarkan oleh perguruan tinggi kepada LAM. Nah, berapa besarnya? Karena ini parsial, Ibu dan Bapak sekalian ya, ditetapkan di dalam keputusan Menteri Pendidikan. Tadi sudah disampaikan bahwa usulan pendanaan ini disertakan bukti pembayaran biaya APS ke LAM yang dimaksud. Di dalam tabel ini kita sampaikan besaran bantuan yang diberikan dalam bentuk dana itu ditentukan berdasarkan peringkat akreditasi perguruan tinggi, peringkat akreditasi prodi, dan rata-rata jumlah mahasiswa prodi per angkatan. Jadi begini, ada 3 kategori Bu dan Bapak sekalian, besaran bantuannya ini 50 juta rupiah, 40 juta rupiah, dan 30 juta rupiah. Jadi kalau melihat besaran ini tidak ada yang sampai memenuhi biaya akreditasi sepenuhnya ya Ibu dan Bapak sekalian, karena ini sifatnya biaya bantuan parsial. Nah, sebagai kriteria tadi peringkat akreditasi perguruan tingginya ini B atau baik sekali, C atau baik atau belum terakreditasi, ini dalam kelompok yang berbeda. Kemudian peringkat APS dan peringkat jumlah mahasiswa prodi. Jadi misalnya Ibu dan Bapak sekalian, berdasarkan ketentuan ini, kalau perguruan tinggi memiliki peringkat akreditasi B atau baik sekali, kemudian program studinya akreditasi C atau baik, kemudian jumlah mahasiswa rata-rata per angkatan kurang dari 50, ini akan direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan 50 juta rupiah. Ini bukan berarti kita lebih menghargai yang akreditasinya C misalnya dibanding yang akreditasinya baik sekali,
atau yang mahasiswanya sedikit dibanding yang mahasiswanya banyak. Tetapi kita tahu bahwa yang akreditasinya C atau baik itu harus didorong untuk terus meningkatkan mutunya sehingga kemudian nanti bisa memperoleh akreditasi yang baik, lebih baik. Dan yang jumlahnya mahasiswanya sedikit, ini tentu saja penerimaan dari mahasiswa juga yang lebih. Sekian kira-kira jadi dari tanda-tanda yang ini ya Ibu dan Bapak sekalian, nanti bisa melihat kira-kira berapa besaran akreditasi yang akan diterima terkait dengan ketentuan-ketentuan. Jadi yang tertinggi tadi 50, yang terkecil adalah 30 juta. 30 juta ini lebih dari 80, di atas kurang. Ya, jadi yang 30 juta itu diberikan kalau mahasiswanya lebih dari 50, kurang dari 50, tapi akreditasinya sudah B atau baik sekali ya. Misalnya di sini kenapa kalau di sini B atau baik sekali? Sebenarnya akreditasi ini sekaligus juga pasti menunjukkan kemampuan dan kapasitas perguruan tinggi maupun program studi. Begitu. Jadi di dalam ketentuan pemberian bantuan ini kita melihat sebenarnya kapasitas dan kemampuan serta dorongan untuk mencapai mutu yang lebih baik. Nah, dalam pemberian bantuan ini Kementerian ini bertekad untuk menjalankan tata kelola bantuan pemerintah secara tertib, baik dalam administrasi maupun pelaksanaannya, kemudian dengan memperhatikan kelayakan kesiapan akreditasi program studi. Kemudian penetapan penerimaan bantuan ini nanti akan dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Nah, informasi lengkap mengenai persyaratan, kemudian ketentuan-ketentuan pemberian bantuan ini setelah pertemuan ini juga akan bisa Ibu dan Bapak sekalian pelajari lebih detail pada juknis pemberian bantuan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, untuk pengajuan bantuan ini kita atau perguruan tinggi perlu mengajukan usulan bantuan. Nah, sudah dirancang sedemikian rupa, tidak usah khawatir bahwa format usulan bantuannya sangat sederhana, ya, di mana setiap perguruan tinggi yang mengajukan usulan transformasi akreditasi pendidikan tinggi ini wajib membuat usulan bantuan dengan menyertakan lampiran lainnya ya. Nanti di dalam juknis pemberian bantuan ini ada persyaratan pada bagian D. Ini sebenarnya sudah termasuk contoh-contoh format dokumen yang akan diajukan. Nah, usulan-usulan tersebut nanti disiapkan dalam bentuk file elektronik, diunggah melalui aplikasi pada tautan seperti ini, bantuan.aps.kemdikbud.go.id. Nanti setelah pemaparan yang pertama ini, Pak Dean akan menyampaikan presentasi untuk menjelaskan bagaimana Ibu dan Bapak sekalian menggunakan aplikasi bantuan APS ini. Nah, ini kira-kira jadwal pelaksanaan program bantuan ini Ibu dan Bapak sekalian. Jadi hari ini tanggal 3, jadi dari kemarin kita sudah melakukan sosialisasi dan sejak kemarin juga ini sudah dibuka registrasi pengusul ya, registrasi pengusul. Kemudian periode unggah usulan ini berlangsung cukup lama, mulai kemarin kalau sudah siap misalnya perguruan tingginya hingga tanggal 10 September nanti ya. Jadi mulai kemarin hingga tanggal 10 September 2022. Kemudian setelah 2 Juni usulan ini akan dicek
kelengkapan administrasinya dan kemudian nanti evaluasi lebih mendalam akan dilakukan pada periode 20 Juni sampai dengan 15 September 2022. Pengumuman penerima bantuan itu akan diberikan atau dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama ini akan diumumkan tanggal 22 Juli. Ini untuk usulan yang diajukan sampai dengan 15 Juli 2022. Sedangkan tahap kedua ini direncanakan akan diumumkan tanggal 22 September 2022 untuk usulan yang bukan setelah tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2022. Ini sebenarnya sampai dengan 10 September ya Ibu dan Bapak sekalian. Nah, ini mohon dicatat karena periode unggahannya hanya 2 sampai 10 September. Jadi kalau bulan ini segera Ibu dan Bapak sekalian mengajukan bantuan dengan mengunggah tadi persyaratan yang diperlukan, ini akan menerima pengumuman pemberian bantuan ini tanggal 22 Juli. Demikian Ibu dan Bapak sekalian panduan atau ringkas tentang ketentuan bantuan biaya akreditasi program studi, dan semoga setelah nanti juga ada petunjuk mengenai penggunaan aplikasi, segala sesuatu tentang pemberian bantuan ini menjadi jelas adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tiwi. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita buka ruang diskusi. Kita persilakan untuk yang ingin menanyakan tentang mengenai sosialisasi program bantuan pemerintah untuk transformasi akreditasi pendidikan tinggi tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, kita persilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Saifullah dari Universitas Muhammadiyah Sidiring Rapang. Halo, bisa didengarkan suara saya, Bu? Ya, benar. Terima kasih. Saya hanya ingin memperjelas kembali, Bu, berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan pada pengajuan proposal bantuan ini. Mungkin bisa didetilkan apa saja persyaratannya supaya bisa dipersiapkan lebih awal. Gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, silakan yang lain dulu, Pak. Langsung dijawab. Oh, waalaikumsalam. Ya. Ini dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Ya, dipersilakan Pak. Ya, ini kami punya prodi akuntansi yang insya Allah akan masa kedaluarsanya akan berakhir di tanggal 13 Agustus. Ya, sesuai dengan jadwal yang pengusulan proposal, apakah proposalnya kami usul lebih dahulu bersamaan dengan mengunggah borangnya ke Lamemba? Ini yang mau kami tanyakan. Atau misalnya kalau kan waktunya dari Juni sampai dengan September, padahal akreditasi kami akan berakhir pada bulan Agustus. Ini kira-kira pengusulannya apakah menunggu kita mengunggah atau proposalnya kita unggah duluan? Terima kasih. Ada lagi yang lain, Pak? Saya dari Ikra Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat jumpa lagi Bu Tivi. Saya Rektor Universitas Ikra Buruh di. Ya, terima kasih Pak Sehol. Ya, salam jumpa lagi Bu Tivi. Saya. Oke, baik Ibu Tivi. Ini yang saja pemahaman. Yang pertama,
kami kan kemarin mengejar target waktu yang aturan sebelum April itu, Ibu Tiwi. Salah satu kasus adalah studi bahasa Inggris di institusi kami. Bahwa tidak boleh melewati daripada 31 Maret kemarin. Untuk menjaga supaya lambik itu. Nah, ternyata setelah kami push habis-habisan, borangnya sudah di-upload ke Bank PP dan lain sebagainya. Ternyata kami memang kena aturan itu, kena aturan bahwa terkait dengan 2022 tadi itu masa nah, masa kedatangan di tahun 2020. Tetapi itu hanya kami peroleh dengan otomatis. Problemnya itu kami belum di AL, di akreditasi lapangan. Nah, terkait dengan bantuan ini, kira-kira kebijakan apa yang diberikan kepada kami? Apakah kami berhak mengajukan bantuan ini? Karena pemahaman kami ini belum di akreditasi lapangan, ataukah kami harus masuk ke Lamemba? Seperti itu terkait dengan bantuan ini. Nah, yang kedua ini kami berharap sungguh kebaikan daripada pemerintah terkait semua perguruan tinggi. Ini kan kelihatannya berharap sungguh bahwa kalau bisa ketika kami masuk ke LAM, ya ini kan ini berkonsekuensi sangat tinggi. Terus terang memang kami sangat merisaukan ini. Bisa jadi kami bisa tutup perguruan tinggi nih kalau seperti ini jadinya, karena memang cukup mahal. Kami berharap mungkin adalah porsi dari pemerintah, ya seperti ini saya kira sudah bagus ini, begitu. Tapi jangan hanya sifatnya apa istilahnya ya, semacam tidak paten kan begitu. Ya kami ingin yang paten lah kalau bisa seperti itu, Ibu Tiwi. Terima kasih, Ibu Tiwi. Dua hal itu yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Pak Dedi? Ya, atau boleh langsung saya jawab dulu dari mungkin 3 dulu barangkali Bu, nanti setelah itu kita buka. Baik. Tadi untuk yang pertanyaan yang pertama Bapak terkait dengan persyaratan pengajuan. Jadi di dalam Juknis itu sudah disebutkan persyaratan pengajuan itu 1 surat permohonan. Nah, sebentar saya juga mungkin bisa sini di dalam surat permohonan ini Ibu dan Bapak sekalian, ini sudah nampak ya di layar ya. Ini sudah ada juga formatnya ini di dalam ini, format usulan bantuan itu bagaimana bentuk permohonannya begitu. Kemudian setelah format usulan bantuan ini kemudian dilampiri dengan surat pernyataan di akreditasi sesuai dengan prosedur ataupun ketentuan yang diberikan oleh LAM, termasuk misalnya kesiapan untuk nanti asesmen lapangan dan sebagainya. Ini surat kesanggupan mengikuti akreditasi, dan selain itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu bukti unggah dokumen akreditasi dan bukti pembayaran biaya akreditasi yang kepada LAM. Mudah-mudahan ketentuan ini jelas. Nanti akan lebih jelas lagi ketika Ibu dan Bapak sekalian mendengar penjelasan mengenai penggunaan aplikasi. Nah, jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi dari Muhammadiyah Kupang ya tadi, bahwa tadi kan batas masa kadaluarsanya 13 Agustus sehingga harus mengajukan sebelum itu. Maka pengajuan permohonan akreditasi diunggah lebih dahulu. Jadi dokumen akreditasi dan pembayaran biaya akreditasi dilakukan terlebih dahulu. Setelah mengunggah
dokumen akreditasi ke LAM, nanti akan memperoleh bukti unggah dokumen, dan setelah melakukan pembayaran biaya akreditasi, bayaran dengan bukti unggah dan bukti pembayaran serta surat permohonan dan surat kesanggupan tadi, mengajukan permohonan akreditasi. Jadi mudah-mudahan ini pertanyaan kedua sudah pertanyaan kedua ini juga sudah sekalian terjawab. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Universitas Iqra Guru, tadi apa ya, mohon maaf suaranya juga agak terputus-putus begitu. Jadi kalau tidak salah tangkap gitu Bapak sekalian, jadi dari Universitas Iqra Guru waktu itu mengejar kesempatan untuk mengajukan dokumen akreditasi ke BAN PT yang harus sebelum tanggal 1 April itu ya Pak Sehol. Dan kalau demikian halnya, maka sesuai ketentuan peralihan dari akreditasi BAN PT ke LAM, maka semua permohonan akreditasi yang sudah diajukan ke BAN PT sesuai ketentuan tadi peralihan ini akan tetap dilanjutkan prosesnya oleh BAN PT. Nah, baru setelah batas waktu tidak bisa mengunggah lagi ke BAN PT, nah itu semuanya ke LAM. Dengan demikian, kalau dari Universitas Iqra Guru sudah submit dokumen akreditasi ke BAN PT sebelum yang 1 April, ini silahkan tunggu saja hasil dari BAN PT dan tidak perlu tentu saya juga tidak perlu mengajukan ke LAM. Demikian Pak Sehol, mudah-mudahan seluruh pertanyaan sudah terjawab. Direkomendasikan bagi yang baik, terima kasih Bu Tiwi. Dan jumlah mahasiswa perangkat Bapak Ibu, selanjutnya kita persilakan. Jadi yang B mungkin dari PKIP Persada Faktual, Bapak Ibu. Nanti yang sobe pasti. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan ya Pak, terkait dengan sosialisasi program bantuan pemerintah ini, akreditasi pendidikan. Kami kan sedikit Persada Faktual ini kan kampus baru yang baru berdiri 2 tahun berjalan. Bagaimana sih Pak, apakah kami juga bisa untuk terlibat dalam bantuan yang dilakukan oleh pemerintah ini, ataukah dalam masa kami belum bisa untuk mengikuti bantuan tersebut? Ya, Pak, mendengar jelas penjelasan dari Ibu yang menjadi narasumber. Mungkin itu saja, atau walaupun kami bisa untuk meminta bantuan itu kira-kira kapan ya Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik Pak Usman, silakan Pak. Ya, saya dari Stikip Kiaraha Ternate. Ada 2 program studi kami itu tanggal kadaluarsanya di tahun depan, di tahun 2023. Yang satu itu di bulan Januari tahun 2023, sedangkan program studi yang satu itu di bulan Maret tahun 2023. Sementara ini kami berencana mengajukan borang akreditasinya di tahun ini. Kami bisa mendapatkan, bisa juga mengajukan proposal bantuan dana itu, dan kira-kira kami bisa mendapatkan bantuan dana bisa mendapatkan bantuan dananya. Mungkin demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Usman. Izin satu orang lagi ya Bu Tiwi ya. Silakan. Isu dari UPG, silakan Pak. Salam sehat. Saya Rudi Isu dari UPG 45 NTT Kupang. Halo? Iya Pak, kedengaran Pak. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya Bu terkait dengan akreditasi versi LAM. Kelihatannya seperti penyampaian Ibu memang bagus Bu, tapi mahal. Lalu ketika kami RO
untuk setiap prodi mau diakreditasi, lalu misalnya ada masalah, kita komplain, bayar lagi, Bu. Nah, pertanyaan saya, kontribusi apa yang akan diberikan oleh LAM terhadap kami? Karena ketika kami bayar begitu mahal, kami komplain, kami bayar lagi, begitu. Nah, misalnya kalau itu terjadi, apa kira-kira solusinya untuk kami dari LAM? Ya, Pak Rudi, mohon maaf Pak, kita fokus ke pertanyaan mengenai bantuan akreditasi Pak ya. Bisa koordinasi langsung dengan LAM-nya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Ya. Bu Tiwi, apakah kita tambah satu orang lagi atau mau dijawab dulu, Bu? Silakan, satu lagi juga boleh Pak. Saya boleh bertanya ya Pak? Iya, Bu Eliumrar ya, dari Unsimar. Kita silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari suara sudah. Ya, kami dari Unsimar Poso. Isi sudah. Ini kebetulan prodi yang ada di Unsimar itu ada 3 yang mau reakreditasi di LAM, yaitu LAMDIK dan LAM Teknik. Nah, sesuai jadwal yang Ibu share tadi, registrasi itu tanggal 2, Bu. Sedangkan hari ini sudah tanggal 3. Apakah masih bisa, Bu? Karena saya buka aplikasi tadi, Bu, itu tidak ada laman registrasi, hanya laman untuk langsung masuk via operator Telia. Itu saja barangkali sementara, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab dulu ya Pak Dedi. Yang pertama, ini untuk program studi baru gitu ya. Nah, program studi baru itu kan ada ketentuannya juga Ibu dan Bapak sekalian. Kalau yang izinnya keluar sebelum tahun 2020, di dalam ketentuannya sudah disebutkan itu masa berlakunya 2 tahun gitu. Nah, tentu saja kalau misalnya keluarnya misalnya izinnya Desember 2019, maka 2019, 2020, 2021 sudah 2 tahun. Kalau sekarang belum menempuh akreditasi, itu masa berlaku akreditasi minimalnya sudah habis, maka itu juga berarti statusnya sudah terlambat. Dalam tanda petik sebenarnya sudah tidak berstatus terakreditasi, ini tidak bisa mengikuti bantuan ini. Untuk program studi baru yang masa berlaku status terakreditasi minimalnya, kalau yang izin keluar itu setelah Permendikbud nomor 5 tahun 2020, yaitu sepanjang masih 2 tahun masih berlaku. Nah, itu nanti menggunakan di dalam unggah dokumen akreditasinya itu adalah SK izin pembukaan prodi baru dan juga SK penetapan peringkat dari BAN-PT ataupun LAM. Itu untuk yang program studi yang baru. Mudah-mudahan ini terjawab dari STKIP Perseda. Kemudian yang berikutnya untuk Pak Usman, ini memang kita berada pada permasalahan administrasi atau penyelenggaraan penggunaan keuangan negara. Jadi ini tahunnya memang tahun anggaran 2022. Jadi seperti yang tadi disampaikan di dalam ketentuan tadi, untuk yang akan melakukan reakreditasi tahun 2022 dan unggah dokumen serta melakukan pembayaran pada tahun 2022 juga. Nah, untuk Bapak karena masa berlaku akreditasinya masih tahun 2020 sampai dengan 2023, nanti kalau dari kementerian ada program seperti ini, harapannya ada, itu mengikuti yang tahun 2023. Nah, persoalannya adalah tadi unggah dokumen dan bukti pembayarannya sudah 2022 kan begitu Pak ya. Nah, tapi kalau bukti pembayaran seperti itu saya yakin itu bisa akan dari LAM, mudah-mudahan tidak keberatan nanti memberikan keterangan bahwa mengunggah dan membayar tahun 2022
tapi untuk reakreditasi tahun 2023 begitu ya, seperti itu. Nanti mudah-mudahan untuk bagian yang kedua ini, karena ini masalah administrasi ya Pak, lebih itu bisa dijelaskan juga nanti oleh Pak Dedi. Pak Dedi mohon bantuannya nanti Pak Dedi. Nah kemudian yang berikutnya ini Ibu Elia Umar, jangan khawatir Ibu dan Bapak sekalian, memang sosialisasinya dilakukan kemarin, kemudian registrasi mulai kemarin. Jadi kalau sosialisasinya baru hari ini, registrasi hari ini, besok juga tidak apa-apa. Toh masa unggah usulannya juga sampai dengan 10 September masih panjang sekali. Nah nanti Pak Dean akan menjelaskan bahwa yang pertama itu mendaftarnya, memperoleh akunnya itu menggunakan akun Pedidikti. Jadi masuknya melalui akun Pedidikti dulu, nanti berdasarkan registrasi nanti akan memperoleh akun untuk program bantuan. Ini jelasnya nanti dijelaskan di sesi yang kedua ya Ibu Eli. Ya Bu, terima kasih. Ya, Pak Dedi akan menjelaskan tadi Pak Dedi mengenai yang Januari 2023 itu. Izin Bu Tiwi, ya Bapak, tadi yang pertanyaan mengenai prodi yang kadaluarsa di Januari dan Maret tahun 2023 ya. Perlu kami sampaikan untuk rencana anggaran tahun 2023 tersendiri program ini masih ada yang Bu Tiwi. Jadi kami alhamdulillah ya. Untuk mengikuti di tahun 2023 saja, karena memang ketentuan atau yang ada di panduan ini diperuntukkan untuk program studi yang kadaluarsanya di tahun 2022. Mungkin demikian Bu Tiwi. Ya, jadi jelas ya Ibu dan Pak sekalian. Nanti ngajukannya di 2023 Pak Usman. Ya ini masalah administrasi keuangan soalnya dari negara. Ya. Mungkin kita buka untuk pertanyaan selanjutnya dari Universitas Siapis Papua. Dipersilakan Bapak atau Ibu. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin penjelasannya. Kami di Universitas Papua saat ini kan memang ada dalam satu tahun itu ada persamaan yang sudah masa terakhir akreditasinya. Mau lebih keras lagi Bapak, nggak kurang terdengar? Izin Ibu. Iya. Kebetulan kami di Universitas Papua itu kan tahun depan itu kan kurang lebih ada satu tahun itu ada 2 program studi yang akan melakukan akreditasi. Apakah dalam satu tahun itu 2 program studi itu bisa mengajukan bantuan tersebut dalam 1 tahun? Nah, kemudian yang kedua pertanyaan saya Bapak Ibu terkait dengan akreditasi sudah dilakukan secara mandiri dari pihak swasta Lamemba untuk pasca sarjana. Apakah ini juga melalui Lamemba, ya sains dan alam itu? Kemudian kalau misalnya melalui Lamemba, apakah kami juga dari pasca sarjana itu bisa mengajukan bantuan? Karena tadi saya lihat pesannya hanya khusus sarjana saja. Tetapi misalnya melalui Lamemba otomatis juga secara tidak langsung ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai program akreditasi kami. Yang ketiga, di sini tadi ada bantuan yang sudah terpisah tadi ada 50, ada 40 sampai ada 20. Nah, ini ada surat edaran dari dari Kementerian Pendidikan dari situ untuk Lamemba dalam hal ekonomi manajemen itu biaya bantuannya 53 juta. Nah, mungkin ada yang mana yang benar ini, apakah ini juga sudah melingkupi semuanya, tidak dijelaskan secara akreditasi poin akreditasinya tadi itu dijelaskan di sini. Penjelasannya. Oke, baik. Mungkin kita buka untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Tiwi ya. Ya, silakan Pak Dedi. Baik, untuk Bapak Flora Hosio dipersilakan Bapak. Atau Ibu ya, Ibu Flora Hosio. Bapak atau Ibu Flora Hosio dipersilakan. Iya, terima kasih. Saya
Murawosio. Saya di sini dari Prodi Akuntansi Universitas Geisler Papua. Yang saya ingin tanyakan, saya ceritakan saya punya Prodi kemarin sudah sempat ajukan di Ban PT. Cuma kami ada masalah teknis, makanya hasil dari pengajuan kami itu dialihkan ke Lamemba atau Ibu. Lalu sekarang yang terjadi adalah kami mempelajari lagi untuk Lamemba dan ada bantuan untuk pengusulan akreditasi yang tadi saya ikut sosialisasi. Mungkin pada saat Ibu sudah memberikan materi tentang jadwal untuk pengumuman, registrasi, dan bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan. Yang ingin saya tanyakan di sini tadi Ibu sempat beritahu kalau prosedurnya kita harus masuk di PDPT ya untuk mendaftar registrasi. Itu yang saya belum dapat informasi linknya seperti apa. Nanti Ibu bisa bagikan. Dengan yang kedua, pertanyaan saya itu, Ibu katakan jikalau kita sudah mengusulkan di Lamemba, lalu kita membayar penuh, baru kita bisa mendapatkan program bantuan ini. Apakah seperti itu atau ada informasi kita bisa membayar setengah dari proses akreditasi atau pendaftaran Lamemba untuk reakreditasi? Kita sudah mendaftar sih dari tahun lalu sebagai anggota yang per 5 juta itu Bapak Ibu. Seperti itu. Apakah yang harus saya lakukan karena batas pengusulan bantuan ini di jadwal sudah bertepatan dengan kita punya kegiatan ya tanggal 3, saya baru ikut juga. Oleh sebab itu saya minta informasi dari Ibu lagi sejelasnya untuk kami program studi akuntansi Universitas Oto Geisler Papua. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya. Coba tanya lagi Bu Tiwi. Ya, satu lagi mungkin Pak. Bisa dari mungkin Bapak Philips dulu ya. Silakan Pak Philips. Halo. Nggak bisa Pak. Halo Pak Philips, dipersilakan Pak. Oke, mungkin dari STKIP Kristen Wamena ya. Silakan Bapak atau Ibu. Dari NTT Pak. Dari NTT. Ya, dari STKP Kristen Wamena ya barangkali ya. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Iya Pak. Ya, silakan. Saya dari izin Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari STKIP Kristen Wamena ingin menanyakan beberapa hal. Di pedoman yang sudah kami terima di poin D nomor 2, di situ dikatakan bahwa prodi syarat yang menerima bantuan adalah prodi aktif dengan minimal persentase laporan data tahun 2020 1 dan 2022. Sedangkan kami berencana untuk melakukan akreditasi program studi kami yang baru beroperasi tahun 2021 begitu. Itu bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Mohon maaf Ibu, dari STKIP Kristen Wamena 2021 Ibu reakreditasinya berarti sudah tahun lalu. Bukan Ibu, prodi PGSD itu baru keluar izin operasionalnya di tahun 2021 bulan Maret Ibu. Dan kami menerima SK dari Ban PT-nya bahwa itu di bulan Maret tahun 2021 begitu. Sehingga tahun 2023 bulan Maret sudah selesai toh Ibu? Iya. Oh iya. Baik. Terima kasih. Sudah 3 saja dulu ya Pak Dedi. Ya Ibu, mungkin silakan Bu Tiwi.
Ya, yang pertama tadi dari Universitas Yapis Papua. Mohon maaf tadi yang pertanyaan pertama tidak terdengar dengan saya Bapak bisa ulangi. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tadi apakah pengajuan bantuan. Nah, ini mohon maaf Bapak, untuk program tahun ini masih dibatasi untuk program sarjana saja. Jadi untuk program pasca sarjana ataupun program diploma tidak termasuk di dalam ini ya, karena ini untuk pendidikan akademik di Dikti begitu. Jadi sarjana saja ya Bapak. Nah, kemudian mengenai besarnya bantuan kok tidak sesuai dengan besarnya biaya akreditasi. Tadi sudah kami sampaikan di dalam paparan bahwa bantuan ini merupakan penggantian parsial atau partial reimbursement dari biaya yang sudah dibayarkan oleh perguruan tinggi kepada LAM. Jadi memang tarif akreditasi dari LAM ini semuanya di atas 50 juta ya, ada 56 dan sebagainya. Nah, ini ya penggantian sebagian yang maksimum tadi 50, kemudian yang kalau yang di bawah 30 itu kalau berdasarkan evaluasi nanti memenuhi persyaratan yang ditentukan. Demikian Bapak. Yang pertanyaan yang pertama tadi belum terdengar, nanti mungkin Bapak bisa mengulang lagi yang pertama tadi. Menyebutkan apa tadi saya, apakah ini tahun? Nggak tahu itu. Mas kurang jelas Pak, agak dibesarkan suaranya barangkali Bapak. Masih mute, oke. Halo, sudah jelas? Iya, coba di Bapak, seperti apa? Ya, apakah dalam 1 tahun yang sama itu 2 program studi yang masa berakhir atau akreditasinya habis dalam tahun itu, apakah bisa mengusulkan? Sudah akan habis tahun 2022 ini ya Pak ya? 2023. Kalau 2023 mengajukannya tahun depan saja Pak. Oh, tahun depan. Jadi bantuan biaya akreditasi tahun ini itu diberikan untuk program studi yang masa berlaku akreditasinya habis tahun 2022, dan oleh karena itu lakukan reakreditasi tahun 2022 itu Pak, dan itu mengajukan dulu ke LAM dengan mengajukan dokumen akreditasi dan membayar biaya akreditasi, nanti akan memperoleh bukti unggah dokumen dan bukti pembayaran biaya akreditasi. Nah, bukti itu sebagai lampiran pengajuan bantuan. Seperti itu Bapak ya, mudah-mudahan jelas. Nah, yang berikutnya kepada Ibu Flora, ya tadi karena masalah teknis dialihkan ke LAM Emba, ya mudah-mudahan Ibu sekarang sudah akan segera menyiapkan dan siap mengunggah dokumennya ke LAM Emba, dan nanti untuk mendaftar akan dijelaskan di sesi yang kedua, Ibu Bapak, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dean ya, teknis pendaftarannya begitu. Memang tadi pertama menggunakan akun PDDikti dulu gitu ya. Setelah akun PDDikti baru nanti memperoleh akun untuk pengajuan bantuan ini. Nanti tunggu sesi kedua ya Pak De, nanti akan menyampaikan. Nah, kemudian Ibu tadi karena ini sebenarnya sama ya, tadi izinnya kan baru tahun 2021, jadi masa berlaku akreditasi minimal atau akreditasi baiknya itu adalah sampai dengan tahun 2023. Jadi pengajuannya tahun depan Ibu, jadi yang untuk STKIP Kristen Wamena. Mudah-mudahan terjawab semuanya. Terima kasih. Kita buka untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Tiwi ya. Dari NTT Bu, Pak.
Mungkin ya, Bapak, kita silakan Ibu dari Universitas Bosowa lebih dahulu barangkali ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Bosowa. Jadi yang ingin saya tanyakan ini, kami ada prodi teknik kimia yang 2021 kemarin sudah mengajukan ISK. Yang ingin kami tanyakan itu apakah konversi untuk SK ini juga bisa mendapatkan bantuan dan apakah bisa mengajukan kembali ke LAM seperti itu, LAM teknik. Kemudian untuk yang mohon maaf Ibu, maksudnya SK apa ya? Ya, kenapa? Tadi konversi SK atau gimana ya? Tadi mohon diulang. Oh ya, nanti nggak apa-apa, nanti saya jawab ya, ISK ya. Yang konversi. Nanti saya jawab. Jadi sudah mengajukan ke konversi, namun ada penolakan karena ada beberapa, mungkin ada karena untuk mengajukan ke LAM teknik karena kebetulan prodi teknik kimia. Kemudian untuk yang prodi, ada yang untuk prodi yang tahun ini di September 2022 dan Desember 2022 ini, untuk pengajuannya itu masuk di tahap 1 atau kemungkinan akan masuk di tahap 1 ya Bu ya, supaya tidak terlalu lama masa pengajuan ini. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Ya, terima kasih. Baik, lanjut yang berikutnya. Terima kasih Bu. Baik, Ustandi Uki Paulus, dipersilakan Bapak. Masih timut Pak Titus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya yang dipaparkan dari ini adalah yang akan menerima bantuan tahun 2022. Kebetulan juga nanti tahun 2023 ada program studi kami yang akan diajukan reakreditasi oleh LAM, teknik elektro, akuntansi dan manajemen. Ya, jelas ini akan berlaku untuk periode berikutnya. Yang saya mau tanya, apakah akreditasi LAM ini juga berlaku untuk sarjana S2 dan S3? Nah, itu yang saya mau tanyakan. LAM, akreditasi lembaga LAM itu juga berlaku untuk sarjana untuk S2 dan S3. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Titus. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari STKIP GR Masohi ya, Ibu, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Baik, mohon izin Pak, ini ada pertanyaan terkait dengan tadi program bantuan pemerintah ini. Salah satu persyaratannya adalah tidak dalam status pembinaan Pak. Mungkin Ibu Tiwi terkait dengan ini. Baik, terima kasih Ibu Febi. Satu pertanyaan lagi mungkin Bu Tiwi ya, terakhir kayaknya. Pak Leo, dipersilakan Pak Leo dari Universitas San Pedro. Mohon maaf, ya silakan Pak Leo. Terima kasih Bapak. Mohon maaf saya baru bergabung setengah jam, jadi secara keseluruhan materinya saya tidak dengar. Pertanyaan dari saya Pak, kami beberapa program studi kita sudah lakukan reakreditasi, namun reakreditasi itu tahun lalu, namun kita tidak terakreditasi Pak. Statusnya sekarang tidak terakreditasi. Nah, memang di panduan itu sudah dijelaskan, tapi kemarin kita coba tanya LLDT, mereka belum bisa mampu menjelaskan karena belum ada sosialisasi dari kementerian. Pertanyaan saya, apakah kami yang statusnya tidak terakreditasi ini bisa mengajukan dana begitu? Saya kembalikan saja. Baik, terima kasih Pak Leo. Mungkin satu pertanyaan lagi kembali Ibu Tiwi ya. Iya, silakan Pak. Bapak Tips, dipersilakan Pak. Tadi sempat keluar ya. Halo, selamat pagi. Terima kasih Pak Dedi dan Bu Tiwi. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya, terdengar Pak. Iya.
Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya dari Universitas Soto Geisler, ini bersama dengan Bu Flora tadi teman saya. Ada pertanyaan dari Bu Flora dan juga saya perlu menjelaskan terkait dengan ada kesalahan teknis. Jadi kita masa kadaluarsa untuk program studi akuntansi di Universitas Soto Geisler Papua. Itu kami sudah mengajukan dengan himbauan yang disampaikan bahwa per 31 Maret itu harus disubmit ke BANPT, dan itu kami sudah penuhi, diterima di BANPT. Kemudian ada perbaikan di LKPS-nya. Nah, setelah itu kami perbaiki sampai diterima LKPS-nya, tetapi setelah dicek kembali itu kesalahan teknis. Kami tidak di dalam sistem, kami terdaftarnya setelah tanggal 31, sedangkan bukti kita submit ke BANPT itu ada. Pertanyaan saya, apakah kita masih bisa urus ke BANPT ataukah kita harus ke LAM? Karena berdasarkan konsultasi dengan Dewan Eksekutif dari LAM, Pak Ayar, itu disarankan untuk ke Lamemba. Nah, itu pertanyaan pertama. Apakah kami bisa mengurus karena kesalahan teknis ke BANPT karena kami sudah bersusah payah untuk mengerjakan borangnya dan sudah submit, buktinya ada. Kalau itu masih bisa diproses, ya kita akan tempuh. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan biaya untuk bantuan dan juga biaya registrasi. Kami sudah melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan teman saya, Pak. Kami sudah registrasi per 7 September 2021, terdaftar sebagai peserta Lamemba dan sudah mengikuti beberapa sesi. Pertanyaan saya, apakah kita harus di dalam proses pengajuan borang ke LAM, kalau itu terpaksa kita harus ke LAM, apakah harus membayar full? Karena ada dua opini di sini dari Dewan Eksekutif. Pak Ayar sampaikan bahwa itu membayar 5 juta. 5 juta itu nanti akan diproses LAM sampai pada asesmen di lapangan. Ini mohon kalau ada yang dari LAM mungkin bisa menjelaskan. Kemudian terkait bantuan, apakah kita hanya bayar 5 juta terdaftar itu kita sudah bisa mengajukan untuk bantuan, ataukah harus melunasi sebesar 53 juta? Demikian Bu Tiwi dan Pak Dedi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan mungkin Bu Tiwi. Iya, saya jawab ya. Yang paling banyak sudah banyak. Tadi Ibu Hamsina, jadi memang masa habisnya itu agak akhir 2022. Jadi mau ikut tahap 1 atau tahap 2 gitu, itu tergantung kesiapan Ibu. Jadi ini kuncinya adalah kesiapan program studi dalam mengajukan. Kalau memang sudah siap lebih dini, ya silahkan diajukan lebih dini, begitu Ibu. Jadi tergantung perguruan tinggi ya. Ibu Hamsina mudah-mudahan jelas. Nah kemudian untuk Pak Titus, jadi betul Pak, akreditasi oleh LAM itu juga mencakup seluruh program pendidikan, termasuk program pendidikan pasca sarjana ya. Nah sudah ada sebenarnya waktu itu sebelumnya keputusan Menteri yang mengatur mengenai program studi apa saja yang diakreditasi oleh masing-masing LAM, tapi kemudian Menteri mendelegasikan pengaturan itu kepada BANPT dan sekarang juga sudah ada daftarnya. Jadi yang ada di dalam peraturan BANPT tentang program studi yang diakreditasi oleh LAM, yang namanya ada di sana berarti akan diakreditasi oleh LAM ya, apapun program pendidikannya. Sementara yang tidak ada di dalam ketentuan tersebut berarti masih diakreditasi oleh BANPT ya. Ini adalah kan bahwa sebelum LAM-nya terbentuk, akreditasi program studi tetap dilakukan oleh BANPT. Jadi misalnya sekarang yang prodi hukum begitu ya, belum ada LAM-nya, maka di dalam peraturan BANPT tentang program studi yang diakreditasi oleh LAM tidak ada namanya itu untuk prodi hukum, itu berarti masih oleh BANPT. Hanya untuk program bantuan ini hanya mencakup reakreditasi untuk program studi sarjana, begitu. Mudah-mudahan jelas ya Pak Titus ya. Nah kemudian
Ibu Febi Ayu tadi terkait tidak dalam status pembinaan begitu. Nah ini kan di awal tadi di dalam salah satu persyaratannya itu ada tidak sedang bermasalah, tidak sedang baik konflik internal, dan kemudian bisa jadi karena pemenuhan syarat penyelenggaraan perguruan tinggi dan sebagainya, perguruan tinggi bisa dalam status pembinaan. Ini Pak Dedi akan lebih tepat menjelaskan, Pak Dedi, mengenai status pembinaan ini. Mohon maaf ya Pak Dedi ya. Atau sekarang saja langsung bisa dijelaskan Pak Dedi. Baik Bu Tiwi, ya status pembinaan itu adalah status PDDikti apabila perguruan tinggi itu sedang dikenakan sanksi Bu Tiwi, sedang dikenakan sanksi oleh Dijen Dikti. Biasanya ya karena mereka menyelenggarakan pendidikan tinggi tidak sesuai dengan peraturan atau juga dalam keadaan konflik dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya status pembinaan itu adalah status bagi perguruan tinggi yang sedang dikenakan sanksi oleh Dijen Dikti. Dan biasanya yang sedang dalam pembinaan ini akses ke PDDikti-nya memang close ya Pak ya? Iya betul Bu, ya di close jadi betul sampai sanksinya dicabut. Ya, nah karena akses PDDikti-nya close, tadi kan untuk registrasi harus menggunakan akun PDDikti, akunnya close ya berarti tidak bisa begitu. Oleh sebab itu persyaratannya tidak sedang dalam status pembinaan. Ya mudah-mudahan Bu Febi karena juga berdasarkan Permendikbud 7 kalau perguruan tinggi sedang dikenakan sanksi atau pembinaan memang tadi bantuan pemerintah itu dihentikan sementara sampai sanksi dicabut. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang persyaratan itu diberikan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku juga Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya untuk Pak Theo, jadi dari Universitas San Pedro Kupang. Jadi sudah lakukan reakreditasi, tetapi kemudian sekarang tidak terakreditasi. Apakah bisa mengajukan bantuan? Begini Ibu dan Bapak sekalian, tadi kan untuk mengajukan bantuan itu harus sudah mengunggah permohonan reakreditasi, mengajukan dokumen biaya akreditasinya. Nah, bagi perguruan tinggi yang atau program studi yang tidak terakreditasi, itu kan bisa mengajukan reakreditasi kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari kementerian, dalam hal ini karena sudah mengikuti pembinaan. Berarti sepanjang nanti Ibu dan Bapak sekalian sudah bisa mengunggah dokumennya, maka berarti bisa mengajukan permohonan bantuan. Itu saja pegangannya. Ya? Baik. Berarti kami yang berikutnya, berarti kami bisa setelah nanti mengunggah. Tapi syarat mengunggah itu kan ada pembinaan dulu, kemudian memperoleh rekomendasi ya Pak ya? Kita sudah Bu, sudah dapat semua. Oh sudah. Nah kalau begitu mengunggah dulu saja, silakan. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya baik. Kemudian yang berikutnya untuk Pak Dr. Philip, ini memang masalah teknis tadi ya sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Flora. Nah memang sih tadi ya yang ketentuan peralihan akreditasi dari BAN PT ke LAM, kemudian batas-batas waktu itu kan disebutkan setelah sampai dengan tanggal 31 Maret dalam status diterima oleh BAN PT begitu ya. Dalam di status diterima itu artinya bahwa dokumennya sudah lengkap, tidak ada permasalahan-permasalahan teknis begitu ya. Nah bisa apa tidak, kami sendiri rasanya di sini tidak tidak berwenang untuk menjawab lebih lanjut. Mohon nanti Pak Philip melanjutkan koordinasinya dengan BAN PT, dan mungkin BAN PT juga sudah berkoordinasi tadi ke LAM-Emba ya Pak ya? Kita ke LAM-Emba Bu. LAM-Emba. Ini dari LAM-Emba juga ada Pak Kris. Nanti mungkin Pak Kris bisa menjawab ya, Pak Kris hadir mengenai kasus yang tadi pengalihan karena unggah sebelumnya itu masih bermasalah begitu. Nah memang
kemudian juga tentang biaya akreditasi, mohon maaf tadi saya terlewat menjawab. Tadi Ibu Flora juga sudah menjelaskan tahun lalu sudah membayar yang biaya itu ya iuran keanggotaan gitu. Nah untuk ketentuan ini karena sifatnya adalah reimburse terhadap biaya akreditasi yang sudah dibayarkan. Jadi kalau baru bayar yang 5 juta saja itu belum termasuk sudah mengajukan biaya akreditasi lengkap Bapak, jadi harus sudah lengkap dulu gitu baru bisa mengajukan. Monggo Pak Kris, tadi mengenai yang pengalihan ini ada Pak Kris, silahkan akan jawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tiwik untuk kesempatannya. Bapak Philip, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Tiwik, bahwa kalau yang terkait dengan ban PT tentu coba dikoordinasi saja dulu karena dokumennya sudah masuk ke sana. Nah, seandainya jawabannya ban PT harus ke Lamemba, ya silakan Bapak mempelajari lagi instrumen yang sudah dimiliki oleh Lamemba. Instrumen yang sudah disempurnakan itu nomor 21 tahun 2022. Jadi semua ada informasinya di web Lamemba. Bapak silahkan mempelajari dan mendownload mungkin hal-hal yang terkait dengan informasi terkait Lamemba. Nah mengenai biaya, memang sesuai dengan keputusan Menteri atau surat Menteri, akreditasi ke Lamemba berbayar 53 juta. Nah, Bapak sudah membayar 5 juta, tinggal sekarang membayar kembali sisanya sejumlah 48 juta. Sehingga kalau sudah beres secara administrasi keuangan, silakan nanti di-upload dokumennya. Lalu prosedurnya kan sudah disampaikan tadi, setelah di-upload dokumennya sudah lengkap, diterima Lamemba, kemudian administrasinya sudah, mungkin baru nanti mengajukan ke Dikti untuk bantuan ini. Kira biaya misalkan sebagian gitu ya, yang maksimal 50, 40 atau 30 itu. Jadi sekarang ini adalah kuncinya adalah jelaskan dulu status dengan DE Ban PT. Kalau mereka mengatakan silahkan ke Lamemba, maka program studi harus segera ke Lamemba. Dan di Lamemba tentu Bapak instrumennya sedikit berbeda dengan apa yang ada di instrumen Ban PT. Karena itu kalau memang sudah jelas diarahkan ke Lamemba, silakan dipelajari dan diisi. Nah tentu saya mendengar tadi sudah mengikuti sosialisasi selama ini. Nah mudah-mudahan dengan sosialisasi silahkan nanti menjalankan. Seandainya pun belum begitu jelas apa yang harus dilakukan, mengisi dokumen-dokumen yang ada, di Lamemba ada klinik yang dilakukan setiap hari Jumat mulai jam 9 sampai jam 11 WIB untuk tempat bertanya hal-hal teknis terkait dengan instrumen dan terkait dengan hal-hal teknis akreditasi Lamemba itu. Tadi mungkin sedikit saya menambahkan, Ibu Tiwi sudah keluar memang Perban nomor 19 tahun 2022 mengenai daftar program studi. Ini mungkin untuk menjawab pertanyaannya Pak Titus, yang memuat tentang daftar program studi yang tercakup dalam Perban itu yang sudah ada, menyempurnakan yang ada sebelumnya. Nah mudah-mudahan dengan demikian, seandainya program studinya ada yang nggak cocok, nah silakan boleh bertanya ke Ban PT, karena salah satu hal yang mungkin menjadi kriterianya, apakah memang 70% kurikulumnya itu dekat di salah satu LAM yang ada, demikian juga body of knowledge-nya mendekati yang mana. Kadang-kadang ada banyak nama manajemen, tapi mungkin belum tidak cocok di Lamemba. Misalnya manajemen kebencanaan begitu. Nah, ternyata itu lebih ke kesehatan, lebih ke teknis gitu, dan seterusnya.
Mungkin itu menambah informasi untuk teman-teman semua. Saya kembalikan ke Ibu Tiwi. Izin Prof, Ya, silakan Pak. Iya, Prof, terkait dengan ada kesalahan teknis tadi, kemudian apa namanya? Kami di dalam dokumen itu memang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dan kita submit itu telah diterima. Kemudian ada perbaikan dan terakhir LKPS yang versi Excel itu sudah diterima. Kemudian kami siapkan untuk PDF Excel kinerja dalam laporan kinerja dalam bentuk PDF. Nah, tetapi di dalam sistem ketika kita menunggu respon itu dia terbacanya 4 April, berarti itu tidak termasuk. Nah, karena tadi yang disampaikan bahwa instrumennya itu agak berbeda. Nah, ini yang kami mencoba. Kami sudah bekerja dengan semampu kita dengan sekuat tenaga untuk bisa jangan melewati tanggal 31 Maret. Nah, apakah ini bisa dihargai untuk diakreditasi di BanPT? Tidak, itu kesalahan teknis. Apakah ini bisa nanti kami coba konsultasi karena terkait dengan instrumen dan beberapa regulasi dari Lamemba itu kami secara sudah mengikuti sosialisasikan dan seluruh dokumen instrumen dan template untuk ukuran DKPS-nya itu juga sudah dalam proses kami mempelajari. Ketika nanti keputusannya seperti apa ya berarti akan kami konversikan ke Lamemba punya yang instrumen dan demikian. Terima kasih untuk penjelasan dan klarifikasi. Ya, terima kasih Pak Tili, terima kasih Pak Kris ya. Mungkin sudah hampir jam 10, mungkin sudah waktunya Pak Dean ya. Baik Bapak Ibu, untuk ini kita cukupkan. Halo. Pagi. Iya, Pak Saldin, kenapa Pak? Mungkin satu pertanyaan lagi atau? Iya, pertanyaan Pak penting ini dari. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya Bu, ini Bu, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu, Sulawesi Utara, hanya menanyakan tentang pengusulan. Kebetulan kami tahun 2022 Desember, kedua prodi kami, akuntansi dan manajemen, habis expire-nya di Desember. Tapi sementara ini kami mengajukan usulan akreditasi institusi baru. Betul, institusi kami baru diusulkan. Yang kami tanyakan di sini, apakah institusi itu kami mengusul di 2023, ini sementara kami sudah mengirim di akhir 2021, tapi hanya baru sekali koreksi dari BanPT itu Pak Wahyu namanya mengoreksi data kami. Sampai sekarang masih ada koreksi juga. Apakah kami institusi bisa mengajukan untuk permohonan bantuan biaya ataukah hanya kedua prodi ini? Sekarang akhir di Desember 2022. Baik Ibu, hanya itu saja. Kemudian tadi dari LAM tadi sudah menjelaskan. Sebetulnya isu-isu yang harus kami pegang sebetulnya aturan yang mana sebetulnya BanPT, kalau ke BanPT menyampaikan ke mereka, tapi itu yang kami bingung juga setelah kami mengajukan misalnya, tapi dua pintu, ke LAM juga. Ini kan harusnya pemerintah harus memakai apa istilahnya, harus pastilah kalau ke LAM, jangan lagi prodi ke ke LAM, institusi ke BanPT. Kebetulan kami institusi di BanPT Sabtu itu, Bu. Makanya kalau bisa di dalam pertemuan pada hari ini dipastikan bahwa ini sementara semua pengelolaan prodi masih di LAM atau di Lamemba.
Baik Ibu, terima kasih, itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saldin. Jadi Bapak, sesuai dengan undang-undang itu diatur bahwa akreditasi perguruan tinggi itu dilaksanakan oleh BAN PT, sedangkan akreditasi program studi itu dilaksanakan oleh lembaga akreditasi mandiri. Dalam hal lembaga akreditasi mandiri yang sesuai belum terbentuk, akreditasi program studi dilaksanakan oleh BAN PT. Jadi akreditasi program studi yang oleh BAN PT itu sekarang statusnya sementara sampai LAM-nya terbentuk. Dengan keluarnya peraturan BAN PT nomor 19 tahun 2022 itu sebenarnya sudah jelas Pak. Ini saya harus untuk program studi ya harus ke LAM atau ke BAN PT. Tadi sudah saya sebutkan yang nama prodinya ada di dalam peraturan BAN PT nomor 19 tadi, berarti itu akreditasi ke LAM. Nama prodinya dalam peraturan itu sebut, misalnya ke LAM EMBA, program studi ekonomi, program studi manajemen dan sebagainya, itu lengkap sekali. Itu semuanya ke LAM sesuai dengan yang disebutkan di dalam lampiran peraturan BAN PT. Sedangkan yang tidak ada di dalam peraturan tersebut berarti masih ke BAN PT karena belum ada LAM-nya. Jadi tidak mendua Pak, itu yang pertama. Kemudian mengenai akreditasi perguruan tinggi, tadi kan secara peraturan perundangan pun ke BAN PT tidak dipungut biaya ke perguruan tingginya karena itu dibiayai oleh APBN. Sedangkan maka perguruan tinggi tidak bisa mengajukan biaya akreditasi perguruan tinggi. Tadi di dalam penjelasan sudah disebutkan bahwa ini untuk bantuan akreditasi program studi dalam arti mengganti secara parsial reimbursement biaya akreditasi yang sudah dibayar. Jadi bantuan ini bukan dimaksudkan untuk membiayai biaya persiapan, biaya rapat menyiapkan dokumen dan sebagainya begitu. Jadi tidak mencakup juga APT. Demikian ya Bapak Saldin, saya kira sudah cukup jelas. Halo, boleh tinggal lagi sedikit teknisnya saja. Sedikit Bu, boleh sedikit untuk memberi mendapatkan informasi. akun itu yang perlu Bu. Pak Kris, silakan Pak Kris. Ya, Pak Saldin tadi karena program studi di kampus Bapak itu akan berakhir bulan Desember tahun ini, maka aturan yang ada di Lamemba 6 bulan sebelumnya harus sudah disubmit dokumennya. Karena itu mohon di bulan Juli ini Bapak sudah harus submit biar tidak terlambat karena aturannya 6 bulan dari masa kedaluarsa akreditasinya. Silakan nanti teknisnya mempelajari semua hal ada di dokumen webnya Lamemba, lengkap semuanya mulai dari instrumennya, teknisnya sampai ke peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan dengan begitu menjadi well informed untuk program studi di bawah Lamemba. Terima kasih Bu Tiwi. Ya, terima kasih Pak Kris. Halo Bu. Masih ada pertanyaan? Satu Ya, Bu. lagi aja ya, karena Bu. nanti ada yang teknis untuk aplikasinya. Tadi semua risau mengenai pendaftaran dan sebagainya akan dijelaskan oleh Pak Dean nanti. Silakan Pak Herianto. Ya, siap. Makasih banyak Bu. Pertanyaannya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mohon maaf tadi agak terlambat menyimaknya Bu ya. Hanya satu saja pertanyaannya saya. Ini kita kan dari Diploma 3 Bu ya. Kebetulan kita di 2022 ini untuk prodi manajemen informatika sudah habis masa ini berlaku akreditasinya. Jadi apakah yang program Diploma 3 prodinya bisa mengakses bantuan ini Bu? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab saja, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Kan Jenderal ya. Kalau diploma vokasi nanti masuk ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
Sedangkan program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi untuk akademik saja, sarjana. Ya, baik, Pak Dedi, saya kembalikan ke Pak Dedi. Terima kasih, Ibu dan Bapak sekalian. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi sosialisasi program bantu pemerintah kita sudahi dulu. Sekarang kita lanjutkan kepada sosialisasi untuk panduan aplikasinya. Selanjutnya Pak Dean dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi, Bu Tiwi. Mohon izin untuk melanjutkan. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dean Afriana Ramadan. Saya membantu untuk mensosialisasikan secara teknis bagaimana caranya Bapak dan Ibu untuk mengajukan program bantuan akreditasi ini. Jadi Bapak dan Ibu, mohon izin saya untuk share screen. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ini mohon diperhatikan bahwa kita akan semuanya itu berpusat di alamat bantuanaps.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak dan Ibu, kami mohon untuk bisa mengakses alamat web ini karena disinilah semua pengusulan pendaftaran akun akan dilakukan. Saya akan mulai untuk menjelaskan beberapa fitur yang ada di aplikasi ini secara teknis, yaitu dari fitur beranda, pendaftaran akun, dan juga proses pengusulan. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertama tentang akun yang digunakan untuk melakukan pendaftaran adalah akun untuk masuk ke PD Dikti. Nah, sudah bisa dipastikan setiap kampus itu memiliki akun PD Dikti. Mengapa kami menggunakan akun PD Dikti Bapak dan Ibu? Karena ini semata-mata kami ingin Bapak dan Ibu dari Prodi itu juga untuk berkoordinasi dengan laporan PD Dikti yang biasanya dipegang di level kampus ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk mengeratkan koordinasi. Kemudian setelah nanti Bapak dan Ibu masuk dengan menggunakan akun PD Dikti, nanti Bapak dan Ibu mengajukan akun sebagai task force kita nyebutnya. Jadi ke UPPS dan juga mungkin di setiap kampus itu berbeda ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang di level dekanat, ada yang di level rektorat, ada yang kantor penjamu, ada kantor audit dan lain sebagainya. Itu kita namakan sebagai task force. Jadi step yang pertama Bapak dan Ibu tidak ada registrasinya bagaimana dan lain sebagainya, karena untuk registrasinya kita langsung menggunakan akun PD Dikti. Nah kemudian Bapak dan Ibu, halaman beranda isinya sebenarnya ini, nanti Bapak dan Ibu ada tombol biru di sebelah sini, itu untuk mengunduh panduan. Tombol yang ini adalah rangkuman program bantuan, dari Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya di sini. Dan kemudian di sebelah kanan ini kita ada username dan password untuk masuk ke sistem. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mohon kita lanjutkan. Ini ada yang annotate ya, saya delete dulu ya. Mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu untuk tidak mencoret-coret layarnya. Baik, kemudian Bapak dan Ibu, ini untuk pendaftaran akun task force, Bapak dan Ibu mohon diperhatikan, sekali lagi saya ingatkan, untuk pendaftarannya Bapak dan Ibu bisa masuk dengan akun operator PD Dikti untuk pendaftaran pengusul. Setelah nanti dapat, nanti Bapak dan Ibu dapat masuk, itu nanti kita ajukan akun. Nah ini masuk dulu dengan akun PD Dikti untuk yang pertama kali, kemudian Bapak dan Ibu akan masuk ke sini. Jadi di dashboardnya itu nanti kelihatan perguruan tinggi pengusulnya apa, kemudian jumlah mahasiswa aktifnya berapa, laporan PD Diktinya berapa, dan kita mensyaratkan pelaporan PD Dikti sesuai yang ada di panduan Bapak dan Ibu. Apabila nanti yang ada di sini tidak sesuai, Bapak dan Ibu bisa melakukan perbaikan dulu di PD Diktinya, kemudian nanti Bapak dan Ibu tinggal klik perbaharui data yang ada di sebelah kanan atas ini, tinggal diklik saja, karena itu kita akan mengambil otomatis data itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu perlu diperhatikan ketika Bapak dan Ibu melakukan perbaikan di PD Dikti, itu kira-kira butuh waktu 1 hari kami untuk melakukan sinkronisasi ya. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu, ini masih ada yang annotate ya. Sebentar.